Umat Allah yang terkasih, selamat pagi dan salam dalam kasih Kristus. Perumpamaan tentang kerajaan Allah yang Yesus sampaikan memiliki latar belakang ketidakpercayaan orang-orang pada warta Yesus. Kini mereka bukan saja tidak percaya pada pewartaan yang Yesus sampaikan, tetapi dengan tegas menolak pribadi Yesus. Sekalipun kita tidak pernah berjumpa Yesus dan asal-usulnya hanya singkat kita baca dalam kitab suci, kita harus menaruh seluruh kepercayaan kepadanya. Dialah Allah, Mesias dan Juru Selamat kita. Seluruh pengajaran dan mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus menyatakan bahwa Dia sungguh Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber segala hikmat, Engkau mengaruniakan hikmat-Mu kepada Santo Ignatius dari Loyola. Dia pun menyebarluaskan hikmat dan kemuliaan nama-Mu dengan panggilannya sebagai kesatria Kristus. Semoga teladan dan warisan hidupnya membantu kami memperoleh hikmat-Mu dan mahkota kehidupan surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana, Ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mukjizat di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, asal-usul atau latar belakang seseorang kerap kali menjadi dasar pertimbangan
untuk memberi penilaian kepada orang tersebut. Orang-orang Nazaret tahu asal-usul fisik atau keluarga Yesus. Maka mereka meragukan hikmat, pengajaran, dan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Hidup dalam kesederhanaan sebagai seorang anak tukang kayu membuat orang-orang di kampungnya meragukan Yesus. Istilah gaulnya begini: orang tuanya saja kita kenal miskin atau sederhana, jadi tidak mungkin dia memiliki kemampuan dan semua hikmat yang luar biasa itu. Kira-kira seperti itu penilaian orang-orang sekampung Yesus. Tetapi mereka tidak tahu asal-usul hikmat dan kuasa yang ada dalam diri Yesus. Seluruh pengajaran dan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus berasal dari Allah. Yesus membawa dalam seluruh dirinya segala kuasa dari Allah, sebab Dia adalah Allah. Santo Ignatius yang gereja peringati hari ini berlatar belakangkan seorang kesatria dunia militer. Rasanya tidak mungkin dia memperoleh hikmat Allah karena latar belakangnya saja militer dan dunia peperangan. Akan tetapi Allah tidak terbatas untuk mengaruniakan hikmat-Nya kepada setiap orang. Ketika Ignatius terbaring sakit karena kakinya terluka dan berjuang untuk pemulihan kesehatannya, ia mengalami transformasi rohani. Para pasien hanya ditemani buku kitab suci dan De Vita Christi, dan itulah yang akan mempengaruhi seluruh kehidupannya. Santo Ignatius mewariskan kepada gereja discernment, penegasan atau pembedaan roh, sehingga orang dapat menyadari apakah ini berasal dari roh Allah atau dari roh si jahat. Dia sungguh memperoleh hikmat Yesus dan mengajak kita untuk mengikuti latihan rohani yang disusunnya agar kita yang mengikuti tahapan-tahapan latihan rohani itu menemukan hikmat Allah sendiri. Kapan saja, dalam peristiwa apa saja, pertemuan kita dengan Yesus akan mentransformasi hikmat dari Yesus kepada kita. Ketidakpercayaan kepada Yesus membuat orang tidak bisa merasakan betapa baik dan penuh kasih-Nya Yesus kepada kita, serta keselamatan yang hendak Dia berikan kepada kita. Tuhan Yesus Kristus
Seluruh pribadimu adalah hikmat dan kebenaran dari Allah. Di dalam Ekaristi, kami mengalami kemuliaan dan hikmat-Mu yang luar biasa. Semoga seluruh hidup kami menjadi persembahan demi semakin besarnya kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari selalu terbuka dan percaya kepada Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat kita. Dan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat,